Kristus. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini saudara yang kasih, kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan bahwa terlebih dahulu kita harus mengasihi Tuhan. Kemudian saudara yang kasih, berikutnya kita harus mengasihi sesama. Mungkin kita berpikir begini, mengasihi Tuhan Allah itu seperti apa? Mengasihi Allah beda dengan mengasihi manusia. Mengasihi Allah saudara yang kasih, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan yang kita mau. Tuhan ikuti saudara yang kasih. Tuhan mau saudara yang kasih, kita patut taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Coba kita buka saudara yang kasih di dalam Yohanes pasal 14. Ayatnya yang ke-15, 21 sampai 24. Saya lompat ayat 15, nanti saya baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayatnya yang ke-21 sampai 24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, tidak segampang itu saudara yang kasih. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Mengasihi Tuhan, tentu saudara yang kasih, kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang apa yang kita mau, supaya Tuhan turuti saudara yang kasih. Tidak. Tuhan mau saudara yang kasih, dalam perjalanan iman kita mengiring Tuhan, kita mau saudara yang kasih berpaut sungguh kepada Tuhan dan bergaul erat dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Banyak kali saudara yang kasih, kita berjalan tengah-tengah dunia ini berpikir begini. Ya, tadi kesaksian dari Abang Siahan berkata begini. Kalau saya menerima tawaran pekerjaan itu menggiurkan, karena satu hari saja dapat 500.000 atau 500 juta. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, secara finansial itu sangat menggoda. Tetapi saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ada yang dipikirkan oleh abang ini saudara yang kasih. Kalau saya ambil tawaran itu, tentu saya beribadah pun pasti tidak lagi seperti sekarang ini. Hari Minggu saya tidak lagi pergi ke gereja. Hari-hari selanjutnya pun tidak sempat mau berdoa. Kenapa? Karena tuntutan pekerjaan. Nah ini saudara yang kasih, Tuhan mau supaya kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan harus Tuhan mau mengerti kehidupan kita saudara yang kasih kita. Kita yang harus mengerti Tuhan supaya kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari-hari terakhir ini saudara yang kasih, banyak pergumulan seperti ujian kita tadi berkata saudara yang kasih. Tidak ada seorang manusia yang ada hidup di dunia ini yang tidak punya pergumulan. Saya pastikan tidak ada.
Mau orang yang kaya, saudara yang kasih, punya pergumulan. Mau orang yang miskin, saudara yang kasih, punya pergumulan. Mungkin saudara yang kasih lebih enak jadi orang miskin. Kenapa? Kalau orang miskin, saudara yang kasih, dia tidur di pinggir jalan, ya, tidak ada orang yang korek-korek. Tidak ada saudara yang kasih mau berbuat jahat sama dia. Tapi coba orang kaya, saudara yang kasih, tidur di pinggir jalan. Oh, jangankan tidur di pinggir jalan, di rumah yang hebat sekalipun, saudara yang kasih, dia masih pasang semua terali dengan luar biasa. Supaya apa? Supaya tidak masuk pencuri. Karena yang ditakutkan adalah nyawa. Nyawa ini saudara yang kasih jadi taruhannya. Tetapi saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita, firman Tuhan berkata, saudara yang kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap hati, saudara yang kasih. Bukan diberkata, saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan separuh kehidupanmu. Bukan. Segenap kehidupan ini, saudara yang kasih, kita harus persembahkan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, saudara yang kasih, kita sudah baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan sedikit perintahku, saudara yang kasih. Di sini firman Tuhan berkata, segala perintah. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bukan hal yang mudah berjalan mengiring Tuhan. Bukan hanya sekedar saudara yang kasih yang penting kita jadi orang Kristen, tidak. Tetapi di balik itu saudara yang kasih ada tantangan yang disodorkan oleh Tuhan kepada kita. Jika kamu mengasihi aku, lakukan perintahku dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Hal ini saudara yang kasih menjadi tantangan bagi orang percaya saat-saat ini. Karena kita bisa melihat saudara yang kasih, kehidupan saat-saat ini saudara yang kasih, dunia menawarkan yang indah-indah dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, apa yang bisa dilihat oleh mata, yang dapat didengar oleh telinga, itu semua hanya sebentar. Itu hanya sementara adanya. Saudara dan saya masih bisa dilihat, ya. Berarti kita juga sementara adanya. Siapa yang mampu berkata hari ini jemaat Tuhan yang ada di Cipayung, oh saya mau hidup 1000 tahun lagi? Ada saudara yang kasih? Tidak ada. Biar hamba Tuhan sekalipun saudara yang kasih. Kami hamba Tuhan pun saudara yang kasih tidak mampu berkata, oh hidup kami masih panjang. Tidak saudara yang kasih. Tergantung Tuhan. Kita sudah dengar tadi kesaksian dari Bapak Gembala di tempat ini. Lagi kasih Bapak Pasaribu, ya setahun yang lalu saya sudah mampir juga di rumah dan melihat keadaan beliau. Tetapi Tuhan tolong. Dalam pengobatannya saudara yang kasih, Tuhan tolong. Tetapi rencana Tuhan bukan rencana kita. Amin. Amin. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Firman Tuhan berkata, seperti jauhnya langit ke bumi, seperti itulah jauhnya pikiran Allah dengan pikiran kita. Rencana kita dengan rencana Tuhan. Jalan kita dengan jalan Tuhan. Tidak akan connect saudara kasih. Kecuali kita berharap kepada Tuhan dengan kebenaran firman Allah. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita menikmati hari-hari dalam kehidupan kita, mari saudara yang kasih, kita dekatkan diri kepada Tuhan. Hamba Tuhan Bapak selain pernah saya dengan sini berkata saudara kasih, hubungan kita dengan Tuhan harus semakin intim, semakin akrab, semakin manis saudara yang kasih perjalanan kita berjalan dengan Tuhan. Jangan saudara yang kasih kita terbuai dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Karena dunia ini selalu menawarkan yang indah untuk daging ini. Amin saudara kasih. Daging ini selalu menginginkan saudara kasih yang enak-enak. Tidak mungkin saudara kasih yang tidak enak mau kita terima. Iya ya. Ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin saudara yang kasih. Tetapi saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah saudara yang kasih mengikuti semua apa yang kita mau. Tuhan mau saudara yang kasih supaya kita mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap dan segenap. Tidak ada yang firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan separuh jiwamu. Tidak saudara yang kasih.
Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara yang kasih. Kita memuliakan Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Kita keluar, saudara yang kasih, pujian. Dan kita rasakan hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Amin. Kalau saudara hanya sekedar saudara yang kasih memuji Tuhan, yang penting tepuk tangan seperti bikin onde-onde. Bikin onde-onde, saudara yang kasih. Lalat lewat tidak mati. Apalagi nyamuk, saudara yang kasih. Tetapi kalau saudara dan saya memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dari hati kita yang paling dalam keluar pujian kita, saudara yang kasih, maka akan kita rasakan kasih Tuhan itu. Amin. Pemimpin pujian tadi, saudara yang kasih, merasakan itu. Di saat dia memimpin pujian, saudara yang kasih, untuk kita memuji Tuhan. Bukan hanya sekedar dia berdiri di sini, saudara yang kasih, untuk beraction. Bukan, saudara yang kasih. Kita diajak supaya kita bersuka cita memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan sepenuh hati kita, saudara yang kasih, mau datang mengikut Tuhan. Amin. Karena dunia ini, saudara yang kasih, akan berlalu dengan segala kemuliaannya. Apapun yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini, saudara yang kasih, tidak akan kita bawa. Tak kala Tuhan memanggil saudara pulang, saudara yang kasih, kita tidak membawa apa-apa. Ayub dia berkata, saudara yang kasih, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku akan pergi. Dia tidak bawa apa-apa. Kalau teman-teman kita yang agama sebelah, saudara yang kasih, seperti itu. Kalau meninggal, saudara yang kasih, dia tidak bawa apa-apa. Kenapa dipakai kain kapan, saudara yang kasih? Untuk menutup, supaya orang tidak lihat begini, oh dia telanjang ya. Hanya itu saja, saudara yang kasih. Kain putih itu dia pilihkan, itu dibawa pergi. Dia tidak bawa apa-apa. Kalau orang Kristen, saudara yang kasih, masih ada yang bawa jam. Ya, ada yang saya lihat, saudara yang kasih, sudah mati. Anaknya, saudara yang kasih, istrinya, dia ambil jasnya yang bagus-bagus semua, pakaian-pakaian dimasukkan semua dalam itu, dalam peti, ada jamnya, ada cincin emasnya, dimasukin. Ini untuk apa, saudara yang kasih? Apakah orang yang mati itu masih bisa menikmati pakai jam? Tidak. Tidak, saudara yang kasih. Firman Tuhan sudah menegaskan bahwa kalau kita tinggalkan dunia yang fana ini, saudara yang kasih, kita tidak membawa apa-apa. Biar dia orang kaya sekalipun, saudara yang kasih, dia tidak bawa mobil Rolls Royce, saudara yang kasih, masuk dalam kubur. Tidak. Yang bawa dia, saudara yang kasih, ke kuburan juga pakai ambulans lagi. Bukan mobil yang itu, bukan mobil Lexnya, saudara yang kasih dipakai. Pakai mobil ambulans. Kenapa? Itulah sebabnya, saudara yang kasih, Tuhan berkata kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara yang kasih, maka kita akan melakukan perintah-perintahnya. Kita tidak lagi, saudara yang kasih, berkata, oh Tuhan, saya belum mampu. Tidak, saudara yang kasih. Kita lihat, saudara yang kasih, contoh yang ada di dalam Alkitab. Nuh, saudara yang kasih, tak kala dia diperintah oleh Tuhan untuk membuat bahtera yang cukup besar. Nuh, dia tidak berkata begini, Tuhan, saya tidak punya senso, saya tidak punya gergaji, saya tidak punya ini, palu. Tidak, saudara yang kasih. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Buat bahtera ini, ukurannya 50 hasta tingginya, lebarnya 60 hasta, panjangnya 300 hasta. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bukan perkara yang mudah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh. Untuk menggapai keselamatan itu, saudara yang kasih, Nuh harus patuh. Amin. Begitu juga kehidupan saudara dan saya. Untuk kita mencapai kehidupan yang kekal itu, kita harus patuh, taat, dan setia kepada Tuhan. Bukan patuh dan setia kepada gembala. Bukan, saudara yang kasih. Hamba Tuhan, seperti minggu lalu disampaikan oleh Bapak Siregar, hamba Tuhan ini hanya diberi otoritas untuk memimpin kita selagi kita masih beribadah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Di luar itu, saudara yang kasih, gembala tidak bertanggung jawab keselamatan Bapak Ibu, saudara yang kasih. Kita yang bertanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan berpikir begini, oh, gembala ini dia curang, kalau ke sana dia pergi, ke sini tidak. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tidak usah terlalu pikir seperti itu. Kalau kita mau, saudara yang kasih, mau diberkati oleh Tuhan, mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan datang kepada gembala.
Tapi kalau kita saudara yang kasih dituntun oleh Bapak Gembala untuk berjalan di jalan kebenaran Tuhan, mari saudara yang kasih ikutilah apa yang Tuhan mau. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hal yang kedua saudara yang kasih, mengasihi Tuhan tadi sudah. Apa saudara yang kasih? Apa yang harus kita lakukan? Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi sesama saudara yang kasih. Yang kedua, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga bukan hal yang mudah saudara yang kasih. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kenapa banyak saudara yang kasih orang Kristen bercerai? Kalau saya tanya saudara yang kasih, kenapa orang Kristen masih mau bercerai? Padahal waktu diberkati saudara yang kasih, hamba Tuhan dia berkata begini, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ada anak Tuhan dia berkata begini, dia lagi tidak cocok lagi, sudah tidak seirama lagi. Perjalanan kami sudah mulai miring-miring ke sana, miring-miring ke sini. Jadi ya sudahlah, tidak usah kita lanjut lagi. Firman Tuhan berkata saudara yang kasih, mengasihi sesama itu bagaimana kita mengasihi orang lain kalau kita belum mengasihi istri dan anak-anak kita. Amin saudara yang kasih. Jadi saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, wujud daripada kasih itu saudara yang kasih harus dimulai dari rumah tangga. Firman Tuhan berkata, kamu akan memperoleh kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Pertama di mana? Yerusalem. Di lingkungan kita dulu. Tidak langsung keluar saudara yang kasih. Jadi mari saudara yang kasih, ibu-ibu, mari saudara yang kasih, perbaiki kehidupan rumah tangga. Hiasi rumah tanggamu dengan perhiasan-perhiasan surgawi. Amin. Karena bapak-bapak saudara yang kasih, dia hanya membangun, tapi yang menghiasinya saudara yang kasih adalah ibu-ibu. Amin. Firman Tuhan baca saudara yang kasih di Amsal Sulaiman. Amsal Sulaiman pasal yang terakhir saudara yang kasih di situ dikatakan, istri yang baik itu saudara yang kasih akan menghiasi rumah tangganya dengan indah-indah, dengan perhiasan-perhiasan dari kasih Tuhan saudara yang kasih. Suami saudara yang kasih bukan berkata begini, Tuhan tidak berkata, suami, Tuhan berkata, kasihilah istrimu seperti Allah mengasihi jemaat. Kalau itu berat saudara yang kasih, untuk mengasihi saudara yang kasih istri dan anak-anak kita harus berkorban. Kasih itu adalah pengorbanan. Amin. Yesus saudara yang kasih berkorban, darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan untuk menebus saudara dan saya dari dosa dan kematian kekal. Tidak tinggal enak-enak saudara yang kasih Tuhan Yesus. Dalam memikul beban saudara dan saya, dia harus rela saudara yang kasih dipakukan di kayu salib itu. Tahu saudara yang kasih, hukuman kayu salib adalah hukuman kutukan. Bagi orang Israel saudara yang kasih, kalau dia dihukum mati dengan disalibkan saudara yang kasih, itu adalah hukuman yang paling yang tidak ada tandingannya lagi. Itulah yang dipikul oleh Yesus buat saudara dan saya. Hari ini saudara yang kasih, kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Untuk apa? Supaya kasih Tuhan itu diam dalam kehidupan kita. Kita juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih yang sempurna. Ada pujian kita berkata, kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Kasih yang sempurna saudara yang kasih. Sehingga tadi katakan saudara yang kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap, bukan dengan separuh-separuh saudara yang kasih. Kalau kita mau berjalan mengiring Tuhan, mari kita berjalan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tak kala kita pulang tinggalkan dunia yang fana ini, Tuhan Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini penghiburan saudara kasih buat orang-orang percaya. Ini pengharapan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus.
Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Tidak ada di dalam gembala, saudara yang kasih, pengharapan. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Dialah satu-satunya pengharapan yang sungguh. Dia yang sanggup menolong saudara dan saya di tengah-tengah keterpurukan kita, seperti doa dari hamba Tuhan tadi. Di tengah-tengah keterpurukan, dia angkat kita. Di tengah-tengah kegalauan hati kita, saudara yang kasih, dia datang, saudara yang kasih, mengingatkan kita. Tidak usah galau anakku, aku ada. Yesus berkata, saudara, aku menyertai kamu sampai kesudahan zamanku. Amin. Kalau Tuhan yang menyertai saudara dan saya, apa yang kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan, saudara yang kasih? Kalau dia menyertai saudara dan saya. Tapi kadang-kadang, saudara yang kasih, kita tidak merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tak kala kita, saudara yang kasih, jatuh dalam pergumulan yang berat, kita berkata, Tuhan di mana? Di manakah Tuhan? Saya sudah berseru-seru, tapi kok Tuhan tidak menjawab? Bukan Tuhan tidak mau menjawab, saudara yang kasih, tapi Tuhan mau melihat isi hatimu. Sungguh-sungguhkah engkau datang kepada Tuhan, atau hanya membutuhkan pertolongan itu saja? Tak kala sudah ditolong, saudara yang kasih, lupa. Bukan seperti itu, saudara yang kasih, berjalan mengiring Tuhan. Berjalan mengiring Tuhan, saudara yang kasih, tak kala kita membutuhkan pertolongan. Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Siang malam, saudara yang kasih, dia tidak pernah tertidur, kata firman Tuhan. Siang dan malam, dia peduli akan pergumulan persoalan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini. Kenapa terjadi? Karena kita, saudara kasih, melenceng ke kiri dan ke kanan. Kita tidak fokus, saudara kasih, berjalan mengiring Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan pergumulan persoalan itu datang. Bukan Tuhan tidak peduli, saudara kasih, tapi Tuhan izinkan supaya kita, saudara kasih, menyadari bahwa hidup ini, saudara kasih, tidak ada yang dapat kita andalkan. Siapapun kita, saudara kasih, mau pendidikannya tinggi, mau pendidikannya rendah, saudara kasih, semua tidak akan mampu menghadapi tantangan pergumulan hidup di muka bumi. Hanya satu-satunya penolong yang setia, Yesus. Dialah satu-satunya penolong yang setia. Amin. Apapun pergumulan kita, sakit penyakit, pergumulan menyekolahkan anak juga, saudara kasih, pergumulan ya. Bagi ibu-ibu, kita sudah menghadapi itu. Ya, kami hanya pegawai negeri kecil ya. Tidak bisa dihitung, orang lain, saudara kasih, tidak bisa hitung. Kalau hanya pegawai negeri ya tanpa jabatan, kira-kira seperti apa. Tetapi Tuhan cukupkan. Amin. Tatkala kami berserah sungguh kepada Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Ini bukti nyata ada di hadapan Bapak Ibu, saudara kasih. Anak kami yang nomor 2. Tatkala dia, saudara kasih, istri kekasih, saudara kasih, membawa dia lebih dulu berangkat dari Jayapura, malah justru dia tidak dapat apa-apa. Padahal kalau dia tunggu teman-temannya sama-sama berangkat ke Surabaya, waktu itu ada jaminan pemeliharaan dari Gubernur Papua. Tetapi, saudara kasih, karena istri saya mendahului panggilan, saudara kasih, perintah dari panggilan pergi ke Surabaya, sehingga dia tidak dapat apa-apa. Akhirnya, saudara kasih, kita harus pikul semuanya. Mulai dari uang kuliah, kos-kosan, dan segala macamnya, semua kita pikul. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dia senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dalam pergumulan yang berat, dalam, saudara kasih, pergumulan kita yang ringan. Dia selalu hadir. Anak-anak muda saat ini, saudara kasih, jangan andalkan kekuatan dan kemampuan. Andalkan Tuhan. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara kasih, bukan seperti kalau kita pergi dengan papa mama, karena mengandalkan papa mama ya. Pergi begini, dia tanya, papa bilang, apa yang kau perlu? Oh ini. Itu papa mama saja dia tahu. Dia memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Apalagi kita, bapak kita yang di surga. Amin. Dia peduli. Dia mengerti segala kebutuhan dan keperluan kita. Asal kita mau berserah sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Coba kita baca, saudara yang kasih, Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35.
Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kalau kita saling mengasihi, saudara yang kasih, maka kasih Allah akan kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita saling mengasihi, saudara yang kasih, tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada iri hati, saudara yang kasih di sini. Kasih itu menutupi banyak hal. Amin. Kalau kita mengasihi, saudara yang kasih, sesama kita, kita tidak akan berkata, kamu ini tidak cocok dengan saya. Kamu kan orang begini, kami ini kan lain daripada kamu. Tidak, saudara yang kasih. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Amin. Karena kita ditebus dengan cara yang sama. Tidak ada perbedaan antara Bapak si lain dengan saya ditebus. Yang dicurahkan adalah darahnya yang sangat mahal. Yang dihancurkan adalah tubuhnya, saudara yang kasih yang mulia ini. Kenapa, saudara yang kasih, kita masih membeda-bedakan yang lain dengan kita? Jangan, saudara yang kasih. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Kaya, miskin, hina, dan mulia, saudara yang kasih, semua sama di hadapan Tuhan. Karena kasih Allah, saudara yang kasih, maka saudara dan saya diselamatkan. Amin. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena usaha kita untuk mendapat keselamatan itu maka kita memperolehnya. Tidak. Kita diselamatkan karena kasih-Nya yang sempurna. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, selamatkanku, dan layakkanku memanggil Engkau Bapa. Kalau bukan karena kasih Tuhan, saudara yang kasih, kita tidak layak untuk menyebut Bapa, saudara yang kasih, kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa itu. Amin. Karena kasih-Nya yang begitu luar biasa mengasihi saudara dan saya, sehingga saudara yang kasih, Tuhan juga berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Kalau kasih itu, saudara yang kasih, ada diam di dalam hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir berjalan dimanapun kita berada, saudara yang kasih. Kenapa? Karena kita berjalan dengan kasih. Bertemu dengan semua saudara yang kasih, saudara-saudara yang lain yang bukan jemaat dari Cipayung, saudara yang kasih, tetap kita harus mengasihi, saudara yang kasih. Jangan bilang begini, kamu kan bukan jemaat kami, kamu jemaat lain. Tidak, saudara yang kasih. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Dia menyelamatkan saudara yang ada di Cipayung, yang ada di Cililitan, yang ada di Papua, yang ada, saudara yang kasih, di Sumatera Utara, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri, semua sama dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk itu, saudara yang kasih Yesus Kristus, saat kita bertemu dengan saudara-saudara kita di dalam Tuhan, mari, saudara yang kasih, jabat tangan, jangan buang muka ya. Kalau berjabat tangan jangan salam begini tapi lihatnya ke sana. Itu orang lain akan berkata begini, Bapak itu dia sombong sekali. Masa dia jabat tangan saya tapi dilihat ke tempat lain? Coba buktikan, saudara yang kasih. Kalau kita berjabat tangan, kalau nanti saya jabat tangan Bapak Siregar, ya saya buang muka begini, Pak Siregar bilang begini, Pak Simanjuntak ini terlalu sekali, dianggap saya apakah? Itu, saudara yang kasih. Tapi kalau kita menatap wajahnya sambil kita senyum, saudara yang kasih, kita jabat, ada sukacita. Amin. Ada sukacita yang ada terbersit dari hati kita, keluar, saudara yang kasih, lewat wajah kita, saudara yang kasih. Tapi kalau kita sambil buang muka, jabat tangan, walaupun kita jabat semua tangan orang yang ada di ruangan ini, tapi kalau kita modelnya begitu jabatnya, orang itu bilang, berkata, ini lebih baik kau terus saja jabat tangan dengan saya. Ya, pakai bahasa logat-logat Papua sedikit ya. Kalau sudah terbiasa, saudara kasih, dengan logat Papua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Nah, untuk itu, saudara kasih, biarlah kasih Tuhan itu tinggal dalam hidup kita.
Kita mengasihi Tuhan berarti kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mengasihi sesama kita, saudara yang kasih, tidak pandang bulu, saudara yang kasih. Dia kaya kah, miskin kah, hina kah, mulia kah, semua sama, saudara yang kasih. Karena kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Kasih Tuhan itu, saudara yang kasih, bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Dia mengalir terus, saudara yang kasih, membasahi hati kita. Tetapi saudara yang kasih Yesus Kristus, perlu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Jangan kita menjauh dari kasih Tuhan. Mari saudara kasih melekat sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara kasih, di dalam, kalau kita baca saudara kasih Mazmur pasal 91. Coba kita baca saudara kasih sebelum kita akhiri nanti dengan sedikit menyinggung tentang perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Mazmur pasal 91. Karena Mazmur ini, saudara yang kasih, adalah Mazmur yang benar-benar membuat kita melekat sungguh pada Tuhan. Saya baca, saudara yang kasih, dengan cepat-cepat saja. Karena ini hanya saya baca ya, nanti kita mengerti, masing-masing kita mengerti dan memahaminya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Nah, untuk itu saudara yang kasih, jadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan dan naungan di dalam kehidupan kita. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Haleluya. Tuhan membalaskan semua kefasikan orang kepada kita kalau kita menjadikan dia menjadi tempat perlindungan kita dan tempat naungan kita. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ke rumah kita, saudara yang kasih, tidak akan datang malapetaka. Mendekat saja tidak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang melindungi kita. Amin. Dia menjadi tempat perlindungan kita. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Di segala jalanmu. Malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kita di segala jalan kita. Kalau kita jadikan dia menjadi tempat perlindungan dan tempat naungan kita. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Jika kita mengenal nama Tuhan dan hati kita terpaut kepada Tuhan, dia akan membentengi kita. Amin. Dia akan menjadi tempat perlindungan kita yang aman. Kemanapun kita melangkah, saudara kasih, tidak perlu takut. Kenapa? Karena dia yang memelihara saudara dan saya. Haleluya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Inilah jaminan kehidupan jika kita melekat sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari saudara kasih, kita kasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, dan tidak saudara kasih bermain-main di dalam kita berjalan mengiring Tuhan. Harus dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kasih Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita. Kasih Tuhan itu menjadi benteng dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu menjadi, saudara yang kasih,
tempat keluputan bagi saudara dan saya. Kemanapun kita melangkah, anak-anak muda, mari saudara kasih, dekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat-saat ini saudara kasih, yang ditakutkan oleh orang tua, narkoba dan segala macam saudara kasih, free sex, seks bebas, itu ditakutkan orang tua buat anak-anaknya. Tapi kalau kita melekat sungguh kepada Tuhan, Dia akan meluputkan kita. Amin. Amin. Anak-anak muda, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Karena mungkin anak muda berkata, "Oh, kok saya masih kuat, masih bisa lompat ke sana dan kemari." Tidak, saudara yang kasih. Kalau kita ada dalam lindungan Tuhan, maka kita akan terpelihara dari segala malapetaka yang ada di muka bumi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan coba saudara yang kasih masuk dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 29. Untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. 1 Korintus pasal 11 karena tidak banyak hamba Tuhan sudah kasih yang membawakan tentang perjamuannya, tentang perjamuan Tuhan, dan kita kadang-kadang tidak mengerti bagaimana kita harus menerima tubuh dan darah Kristus supaya kita tidak saudara yang kasih menjadi binasa. Walaupun kita saudara yang kasih mengambil perjamuan Tuhan itu, tapi kalau kita tidak menyadari kehidupan kita, tidak ada gunanya saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata begini, ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tak kala kita saudara kasih menerima tubuh dan darah Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan telah berkorban untuk saudara dan saya. Tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan. Begitu mahal saudara kasih harga yang dibayar oleh Tuhan untuk menebus saudara dan saya. Begitu mulia saudara yang kasih kita di hadapan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan orang yang dikasihi. Amin. Kalau kita berharga di hadapan Tuhan saudara yang kasih, apalagi yang kita takutkan? Sudah berharga di hadapan Tuhan, tak perlu takut, tak perlu bimbang. Dari Pujian kita berkata saudara yang kasih, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Artinya saudara yang kasih, tidak ada pertemuan lain. Timur dan barat saudara yang kasih, Tuhan menjauhkan itu seperti ini. Dosa saudara dan saya yang banyak itu saudara yang kasih, Dia tebus dengan darah yang sangat mahal, dengan mengorbankan tubuhnya di kayu salib. Kalau kita saudara yang kasih membaca bagaimana Tuhan Yesus telah ditangkap di Taman Getsemani, Dia disiksa saudara, Dia dipukul, Dia ditampar, diludahi saudara kasih. Kalau saudara dan saya menerima hal seperti itu, maka kita saudara kasih, tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Amin. Nah, untuk itu mari saudara kasih, hadirkan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita mampu berjalan sesuai perjalanan. Tanpa kuasa Roh Kudusnya, saudara tidak ada arti apa-apa. Kita semua sama di hadapan Tuhan, manusia yang tidak ada arti apa-apa. Tetapi kalau Roh Kudus saudara kasih memenuhi relung hati kita, Dia akan membaharui hidup kita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata saudara kasih, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kalau hata batak mandok saudara kasih, sian saluhut nasa si jagau,
Bulu jaga kamu. Dan dibaca saudara kasih dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Kalau tidak salah ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, betapa mulianya kita di hadapan Tuhan. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih yang sempurna itu hanya datangnya dari Kristus. Mungkin saudara berkata begini, seperti Petrus, katalah dia tidak tahu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang ini? Petrus dia menjawab, Tuhan tahu aku mengasihi engkau. Tapi kasihnya Petrus adalah kasih manusia. Petrus berkata, kasih kepada kasih manusia cuma belum bisa seperti kasih Allah. Sampai 2 kali. Yang ketiga Petrus menangis dan kasih. Kenapa sampai 3 kali dia ditanya? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang ini? Dia berkata, Tuhan, saya hanya manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kalau Tuhan saudara kasih memberikan dia kasih yang sempurna, dia mampu saudara kasih menerima kuasa sehingga dia mampu saudara kasih berkhotbah. 1 kali khotbah saja 3.000 jiwa bertobat. Amin. Kehidupan saudara dan saya tidak beda dengan Petrus. Kadang-kadang kita sudah gaya-gaya, saya jadi apa yang seperti saya? Betul saudara kan begitu. Petrus saudara selalu bangga dengan diri. Siapa yang seperti saya? Saya pelaut menembak ataupun nelayan dalam tanah. Maka kalau kita sudah kasih berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat apa-apa. Tuhan berkata, Petrus, kamu dapat laut hari ini. Kata semalam-malaman kami dan tidak ada dapat satu kopul yang kecil saja tidak. Yesus berkata, tahu bukan jalan ke sebelah kanan, biasanya ke sebelah kiri. Orang menjalan. Tapi Tuhan berkata, tahu bukan jalan ke sebelah kanan. Terbalik saudara dengan apa yang kita mau. Amin. Di balik semua itu saudara kasih, apa yang didapat oleh Tuhan? Bukan yang salah. Amin. Jika kita patut bersedia, maka kasih berkat Tuhan akan berlimpah dalam hidup. Kita akan menerima teguran darah Kristus. Hari ini saudara kasih, mari renungkan kasih Tuhan dalam kehidupan. Dia mati tersalib di kayu salib itu. Bukan hanya menebus satu orang di antara kita yang ada di tempat ini, tapi kita semua ditebus dengan cara yang sama. Amin. Mari saudara kasih, kita semua bangkit berdiri.